Fun fact, Andin tuh pengen banget jadi pembawa acara kuis. Betul, sejak kecil. Sampai-sampai dia pernah nge-email Helmi Yahya. Iya benar. Untuk coba tiba-tiba jam 10 bos di digital agency kita WhatsApp. Feb jangan pulang dulu. Gue sama Andin menghadap beliau. Jam berapa, Pak? Jam 2. Terus gue liat anjing masih jam 9 lagi. Lama banget. Kita duduk tuh di sebuah area pohon kurma. Bener ya, pohon kurma ya. Oke. Pohon kurma. Itu properti syuting bukan? Bukan ya. Gue mau ngulang lagi. Ini udah take kedua soalnya. Halo, saya Andin Rahmana, co-founder dan business director di Cikal Bakal Kreatif. Hai, gue Febriara Putra, co-founder dan managing director dari Cikal Bakal Kreatif. Selamat datang di Cikal Bakal Podcast episode ke-0. Jadi di Cikal Bakal Podcast ini kita akan membedah cikal bakalnya seseorang yang sudah mencapai di titik tertentu atau perusahaan yang saat ini sudah berproses dan masih punya visi ke depan untuk terus bertumbuh. Nah, sebelum kita membahas perusahaan orang lain, di Cikal Bakal Podcast episode ke-0 ini kita akan membahas tentang cikal bakalnya Cikal Bakal. Sehingga hari ini ada 2 orang co-foundernya untuk kita saling bertanya, dulu gimana ceritanya kok bisa sampai di titik sekarang. Betul, kita panggilkan saja ini dia 2 co-founder. Lu kayak ke present orang gitu ya. Ternyata kita juga ya. Jadi emang ini swadaya kita lah. Betul. Gitu ya. Jadi ini dari kita oleh kita untuk kita. Iya betul sekali. Oke, jadi yang tadi Andin sebutin kita mau bahas dulu kita berdua dulu nih gitu awal mulanya ya. Kita tuh ketemu tahun berapa ya? 2017. Kita tuh satu kantor. Andin ini atasan gua dulu. Terus Andin tuh jadi digital strategis kan? Digital strategis. Gua tuh konten kreatif. Ya, konten kreatif gitu. Terus kita kerja di salah satu digital agency, kita pegang salah satu apa ya disebutnya? Financial service ya. Iya, kayak gitu. Nah, jadi si sosial medianya, semua digital marketingnya tuh kita yang handle. Arahannya dari Andin, konten kreatifnya dari gua, kayak gitu-gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang ketemunya gimana dan akhirnya tercetuslah Cikal Bakal Kreatif, kita mundur dulu kali ya. Betul. Bahas Pak Andin Rahmana. Wah ini. Lu itu kan asli Zimbabwe kan? Bukan ya, Surabaya ya. Surabaya kan? Surabaya betul. Gimana lo tiba-tiba ada di Jakarta terus sekantor sama gua di tendean itu? Nah menarik. Jadi sebenarnya kalau kita, ini berarti cikal bakalnya dari waktu masih kecil? Oh kalau jauhan itu, kejauhan. Mungkin dari bapak lo kecil. Lebih jauh. Oke, jadi sebenarnya di Surabaya nggak ada apa-apa. Karena waktu di Surabaya aku cuman anak SD, SMP, SMA yang suka komputer. Udah. Oh kuliah juga nggak di situ ya? Kuliahnya ke Jogja. Oke. Pindah kita dari Surabaya ngekos di Jogja. Nah disitulah ceritanya dimulai. Sebagai seorang pendatang dari Surabaya ke Jogja, itu ada keinginan waktu itu untuk menjadi MC atau penyiar radio. Oh iya. Oh itu pertama kali lu pengennya tuh itu? Pertama kali. Masuknya ilmu komunikasi, pengennya jadi penyiar radio. Karena kayak keren aja gitu kan pada masanya. Sayangnya waktu itu ngelamar di sebuah radio namanya Suargama FM. Udah masuk tuh seleksi 100% untuk jadi penyiar. Jadi penyiar. Nah itu di tahun pertama kuliah. Dari 100 orang masuk 50 orang, masuk 20 orang, tapi akhirnya nggak jadi naik siar karena terlalu medok untuk radio anak muda di Yogyakarta. Emang radio sana-sana nggak medok ya? Enggak. Penyiarnya udah agak ke Jakarta-Jakartaan gitu. Oke. Jadi tetap nggak boleh naik siar. Cuman karena basically suka komputer dan suka ngulik. Jadilah IT-nya Suargama. Nggak sampai IT-nya banget sih. Cuman bukan. ngurusin websitenya waktu itu. Dan akhirnya nyobain sosial media deh. Coba kita otak-atik nih. Benda baru waktu itu ya tahun 2010. Berarti apa tuh waktu itu? Facebook, Twitter. Ya, Instagram belum ada. Facebook belum sama ada. Twitter. MIRC juga udah hilang ya kayaknya. Jadi Facebook sama Twitter kita mainin gimana caranya orang kalau lagi dengerin radio masih bisa engage di sosial media. Jadi akhirnya karena gak jadi penyiar disuruh jadi produser, nemenin program siaran pagi, nyiapin materinya dan ngurusin digitalnya dalam artian website dan sosial medianya. Nah ngulak-ngulik kan,
ternyata experience-nya ketika on air dibawa ke online itu dapat. Jadi orang bisa engage secara on air dan bisa kirim salam, jawabin pertanyaan, dan kirim-kirim insight gitu ya. Waktu itu apa sih, request lagu. Terus ikutan topik, siaran. Ikutan topik, betul. Itu bisa di digital, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, nanti dibacain gitu. Nah, dari situ akhirnya ternyata ketemu pola di mana kalau kita nyiapin materi on air itu sama kayak kita nyiapin materi online. Harus kasih value, harus interaktif, harus bisa bikin orang pengen mereaksi dari konten itu gitu kan. Nah, akhirnya nggak sengaja kan ngurusin online itu ternyata rame tuh. Terus dilihat sama tim Suara Gama. Kayak lu cocok nih megang digital gitu. Nah, jadi responnya soalnya kan kita rekap kan tiap hari. Program apa dapat engagement berapa? 200 yang reply, 100 yang komen. Itu kan pada masanya tinggi ya. Sampai sekarang pun masih tinggi kan angka itu gitu. Jadi akhirnya dipercayakan untuk ngurusin digitalnya di Suara Gama ini. Akhirnya dari sendirian, magang, terus full time, dari magang, staff, supervisor, sampai akhirnya punya tim. Oh gitu. Sampai akhirnya punya tim. Jenjang karirnya panjang tuh berarti ya? Lumayan. Karena 5 tahun, 5,5 tahun total di Suara Gama itu. Dari 2010 sampai 2015 akhir. 2016 baru pindah. Nah, dari situ ngurusin digitalnya dan akhirnya brand-brand lain ikutan. Ada Kebun Binatang, Gembira Loka di Jogja. Pengen di handle juga sosmednya. Habis itu ada bakpia, salah satu merek bakpia di Jogja. Dan ada bengkel, ada banyak lah bisnis-bisnis lokal yang minta tolong dong di-handle atau acara-acara festival iklan dan seterusnya. Itu akhirnya nggak sengaja nyemplungnya digital, banyak portofolionya dari situ. Baru dibawa ke Jakarta, masuk ke sebuah konglomerasi retail yang biasa jualan sapu, kasur. Ini ya yang di pinggir jalan gitu kan yang Parabot. Bukan. Yang di mall, yang merah, jualan sapu dan peralatan rumah tangga merah. Depannya A, belakangnya E. Iya dong. Tengahnya C. Iya. Sama temennya yang biru. Iya, itu juga kakaknya. Grupnya. Nah, itu sempat di situ, habis itu lu berarti ke Jakarta tuh pertama di situ. Kerja di situ. Kawan lama grup. Wah, kawan lama grup ya. Jadi S1R, Informa, Chatime dan kawan-kawannya baru habis itu masuk ke sebuah konglomerasi di area tendean. Awalnya masuk corporate-nya dulu tuh. Jadi ngurusin kolaborasi antara satu unit bisnis dengan bisnis yang lain, baru masuk digital agency di mana kita ketemu. Oh, berarti radio yang tadi pengen jadi penyiar malah jadi megang digital. Betul. Nah, cuman tadi yang gue pengen penasaran tuh di situnya tuh. Kenapa lu tiba-tiba megang digitalnya mereka? Ya, karena kan sebelum dilihat nih. Betul. Berarti kan ada inisiatif lo untuk megang kan? Ya, jadi memang bagian dari tugas produser pendamping siaran pagi waktu itu. Jadi siarannya jam 5 sampai jam 8. Aku sudah harus standby jam 4 setiap hari untuk nyiapin bahan dan segala macam adalah manage sosmednya mereka juga. Jadi saat penyiarnya on air, sosmednya kan harus ada yang ngurusin nih. Kan penyiarnya sudah sibuk dengan mixer, mau bikin kue. Salah bukan. Gak lucu lagi. Ya udah, maaf ya. Jadi mereka kan sudah fokus dengan milih lagu, bacain komen, nelpon dan seterusnya. Jadi produsernya yang ngurusin sosmednya. Nah, disitulah ternyata nggak sengaja bagus tuh hasilnya. Gitu. Berarti waktu yang lo ikutan si Suara Gama itu tuh audisi penyiar tapi jadi produser juga gitu atau karena ditolak jadi penyiar akhirnya diarahin udah temenin deh gitu karena dilihat masih oke tapi kayaknya udah nggak ada harapan deh buat siaran, dah kamu temenin aja deh gitu. Kasian ya, tapi medok lu hilang sih bener sih sampai sekarang itu udah lumayan sekarang tuh udah hilang. Masih ada sedikit tapi enggak, waktu pertama kali kita ke 2017 tuh lo medok banget parah. Sekarang udah lumayan lah ya. Iya, udah sering diundang ya Mas. Jadi pembicara-pembicara gitu. Iya, dikit-dikit lah. Terus akhirnya kenapa lo jadi digital strategis? Jadi kan kalau jenjang karirnya digital marketing kan ada banyak ya. Tapi kan kalau kita biasa di awal masih di level eksekusi. Dulu waktu di Suara Gama sebenarnya dari social media spesialis udah naik ke digital supervisor karena ngurusin website segala macam juga dan naik jadi digital manager. Cuman begitu ke Jakarta kan nge-restart lagi kan. Balik lagi jadi social media spesialis dulu. Oh gitu. Di kawan lama tuh di kawan lama itu social media spesialis. Cuman
Lu masih posting, bikin caption gitu? Iya, ke JI Expo untuk liputan acara pameran. Oh iya. Gitu. Masih 2015-2016 tuh. Nah setelah itu masuk ke konglomerasi ini, sebuah corp ini yang ada di kawasan Tendean itu udah jadi digital manager. Karena mereka butuhnya itu. Nah, lu di grupnya dulu pertama di grupnya dulu. Oke. Cuman memang kebutuhannya waktu itu kan kalau udah biasa eksekusi lebih ke strategiknya ya. Harus diapain nih gitu. Nah setelah itu masuknya ke agency tempat kita ketemu udah jadi strategis. Dimana experience selama ini udah dipakai untuk bisa bikin strategi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Betul, salah satu founder si digital agency itu dong? Nggak founder banget karena aku sebenarnya karyawan nomor 5 atau nomor 6. Iya, gue inget 5 ya. Nomor 5 benar. Oh gitu. Oh gitu ya. Akhirnya ya Andin udah di situ berapa tahun? Berarti lu dari tahun berapa ya? Kan di sana akhirnya sampai 2019. 2017 sampai 2019. Oh 2017 tuh baru juga ya? Baru masuk. Oh sama berarti ya masuknya juga. Sorry, 2016 akhir. Iya. Karena waktu itu ulang tahunnya, pas peresmian itu ulang tahunnya 15 Desember. Iya benar. Ya, karena gue masuknya 2017. Ya awal. Ya, terus gue cuma 7 bulan. Ya. Kenapa? Nanti kita ceritakan. Tapi gitu. Itu ceritanya sampai jadi digital strategis dan akhirnya fokus ngajar setelah dari situ. Ngajar. Nah, apa awal mulainya lo jadi pengajar? Sebenarnya selama di agency itu juga udah ngajar, tapi masih part time. Bener, fun fact. Jadi Andin itu selalu pulang tenggo. Malah kadang lebih dulu pulang. Lebih awal. Iya kan? Terus ini kenapa nih gitu? Ini anak kok pulangnya cepet. Ternyata dia itu malamnya ngajar. Harus ke BSD. Dan di BSD. Dari Tendean, jam 6 TET itu harus langsung lari ke stasiun Kebayoran untuk ke BSD ngajar jam 7. Ngajar jam 7. Sampai jam 10. Nah, itu berapa lama tuh kayak gitu? 2017 kira-kira sekitar lama itu sampai 2019, berarti kan sekitar 3 tahun. Gak capek lo kayak gitu? Capek bro. Tapi senang. Iya, kenapa? Karena kalau kita ngajar itu kan kita sharing. Orang yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti dan akhirnya mereka share, Mas setelah aku belajar ini aku jadi bisa ini. Aku jadi pekerjaanku lebih baik, aku jadi punya karir baru. Nah itu ada fulfillment di hati yang akhirnya itu nggak apa-apa. Dan lagian waktu itu kan masih muda ya. Iya benar. Ya, kayak semua energi itu masih keluar. Kita gitu sikat gitu. Tapi akhirnya banyak energi tambahan. Meskipun setelah itu fun fact-nya jam 10 kelar di BSD. Balik lagi ke agency. Sampai jam 11 di Tendean lagi, habis itu masih kerja lagi. Kalau dipanggil ya kan? Ya sesuai panggilan, tapi seringnya panggil. Iya seringnya dipanggil. Nah awal mulanya lo ngajar apa? Nggak sengaja. Jadi waktu itu waktu masih di corporate nyari kan apa nih yang bisa jadi penghasilan tambahan di Jakarta. Waktu dulu di Suaragama di Jogja sebenarnya ada tuh kelas mengajar, tapi lebih ke presentasi. Jadi memang sudah ada kelas. Tapi waktu di Jakarta kan orang baru, ini siapa? Anak baru dari daerah, ngomongnya medok, ya kan? Terus tapi aku bisa berbagi apa nih gitu menurutku. Poin tentang digital marketing ini bisa di-sharing. Nah waktu itu nggak banyak ada pilihan kelas, tapi ada salah satu job posting waktu itu lowongan. Malah bukan lowongan. Waktu itu nyari ada website namanya Mau Belajar Apa. Isinya itu kayak kelas-kelas yang dibuka gitu loh tentang apapun. Terus ini apa nih, Purwadika kok sering banget nih bikin acara. Coba siapa tahu kita bisa collab untuk bikin pelatihan. Ternyata dipanggil buat ngajar. Oh lo gitu. Apply itu berarti? Apply. 2017 Terus akhir. Itu bentar, kalau pengajar itu interviewnya kayak gimana ya Pak? Disuruh ngajar. Ya, jadi ada 2 babak, interview on person. Habis itu disuruh ngajar, namanya demo teaching. Jadi dimasukin ke kelas, disuruh colok laptop, terus pura-pura ngajar. Itu demo teaching. Terus apa yang lo ini waktu itu? Waktu itu sosial media, karena kan modulnya lagi banyak-banyaknya waktu itu sosial media kan. Jadi jelasin aja tentang gimana sih caranya membentuk persona sosial media waktu itu yang aku ajarin. Itu dipresentasikan nggak lama, cuma 10-15 menit, akhirnya dinilai sama pengujinya. Dan dinyatakan lulus. Akhirnya baru lo jadi bisa ngajar. Part-time pengajar. Dosen ya? Malam. Bukan dosen ya? Iya, pengajar lah. Pengajar lah ya. Malam. Sampai akhirnya di 2019 kayaknya agak capek ya di agensi ini ya. Artinya agak capek itu
kan kerja di agensi luar biasa ya semangatnya dan kayaknya aku bisa memberi dampak lebih banyak. Bener. Dan memang cikal bakal juga waktu itu udah jalan. Ya. Jadi kayaknya aku bisa sharing, punya waktu yang cukup untuk dibagi-bagi gitu ya. Dan akhirnya ngajar jadi salah satu pilihan yang bijak gitu. Akhirnya full time lah. Akhirnya full time menjadi pengajar. Full time pengajar. Dari 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Tapi 2018 kita bikin dulu Cikal Bakal Kreatif. Betul, 2018 akhir. Iya. Jadi kebayang ya, cikal bakalnya Andin Rahmana yang dulu ternyata pengen jadi penyiar Jogja, anak Surabaya yang kuliah di Jogja pengen jadi penyiar, ternyata nyemplungnya ke digital. Udah semua ke checklist belum apa yang lu pengen di Jakarta? Belum, karena belum jadi penyiar kuis. Kuis. Nanti ya, kita bikin sendiri kuisnya di. Fun fact, Andin tuh pengen banget jadi pembawa acara kuis. Betul, sejak kecil. Sampai-sampai dia pernah nge-email Helmi Yahya. Iya benar. Untuk bisa kolaborasi. Karena sampai ikut kuisnya juga. Iya. Jadi ikut jadi peserta kuisnya sampai ngajak kolaborasi. Oh sempet ya ikutan kuisnya? Tapi episode itu gak ada di YouTube. Hanya 2 episode dari seluruh episode yang gak ada di YouTube. Gak ngerti. Mungkin karena kebetulan ada artisnya waktu itu. Mungkin artisnya gak mau dinaikin atau apa. Jadi gak naik episode itu. Gitu ceritanya cikal bakal ya. Sekarang boleh gantian? Boleh. Nah, ternyata yang orang gak banyak tahu adalah kita punya kesamaan yaitu backgroundnya sama-sama radio. Betul. Pak Febri bahkan radionya kalau aku tadi baru 2010, Pak Febri udah dari 2008. Benar, ya. 2008. Yang mana 2010 aku baru mahasiswa, baru masuk tahun pertama, berarti Pak Febri dari SMA. Udah di radio, udah di industri kreatif. Benar. Tapi emang suka sama radio waktu dari kecil juga suka radio ya jangan-jangan. Dulu kalau di Bandung hiburan kita kan sebelum ada sosial media apa segala macam dengerin radio kan. Betul. Sebenarnya kan. Anak sekolahan dengerin kita radio. Tuh sampai hafal semua penyiar-penyiar radio lah gitu di kotanya masing-masing gitu. Nah, waktu itu fun fact-nya adalah sebenarnya gua tuh nggak mau ikutan radio. Oh nggak mau? Nggak tahu bahkan. Nggak tahu. Oke. Kalau bisa ngelamar sebagai penyiar gitu misalnya. Iya, gue tuh nggak tahu. Tapi tiba-tiba gue kan ikut ekskul basket. Oke. Kapten basket gue, dia pendengar radio Ardan Bandung waktu itu. Oke. Nah, tiba-tiba tuh Ardan Bandung ternyata lagi bikin kayak ambasador SMA gitu. Untuk nantinya memang ujungnya akan jadi penyiar lah mereka gitu. Terus dia ngajakin gue, Feb ayo daftar yuk gitu. Wah ngapain lah, dulu tuh gue cupu pak. Oh iya? Iya, gue tuh kayak cupu lah gitu lah ya. Iya. Pacaran aja gak pernah. Oh iya. Oke. Percaya. Terus waktu itu. Sekarang? Gak ada juga. Ya oke. Terus udah gitu dia, udah sini ayo ikutan sama gue yuk gitu, daftar gitu. Enggak, udah CV-nya gue dibikinin sama dia pak. CV-nya tuh pakai template yang Word gitu loh, tau kan lo? Di templatein terus dia ngasih lihat ke gue, terus dia yang ngirimin ke Ardan. Luar biasa ini orang ya. Iya. Gue sama sekali nggak bodoh gitu, maksudnya kayak ya udahlah biar dia ada teman gitu. Ternyata yang dipanggil gue bukan dia. Oke, dia malah nggak masuk ya. Masuk. Ini kayak cerita-cerita yang kalau mau akademi fantasi atau Indonesian Idol atau casting sinetron gitu kan. Iya benar. Temennya yang mau ngajakin malah nggak masuk, yang diajakin malah yang nggak niat-niat amat tuh malah masuk. Benar. Nah, dari situ. Jadi jangan terlalu ambisius juga, jangan terlalu gitu ya? expect too much. Enggak. Harus ambisius. Nah waktu itu dia nggak dipanggil, akhirnya gue dipanggil, ya udah gue jadi kayak ya udah deh gue ikutan deh gitu kan. Ada kali 70 anak SMA dikumpulin. 70 anak SMA dari seluruh kota Bandung ikutan itu. Ada tesnya gitu nggak? Ada. Jadi dulu itu kita disuruh bikin video sama waktu itu ya. Bukan video sih, tapi lebih ke kayak bikin grup gitu, terus bikin sesuatu performance. Oh, oke. Iya, performance. Nyanyi atau kayak gitu-gitu. Jadi kayak buat mungkin seleksi awalnya kali ya untuk ini gitu. Nah, kita kelompokkan gitu, terus kalau nggak salah gua itu kabaret karena gua ada basic
teater sama kabaret dulu. Oh di SMA? Di SMA. Meskipun cupu itu? Meskipun cupu, karena cupu jadinya banyak banget gue ekskul gue ikutin. Oke, buat biar gaul. Iya kan, kalau orang nggak cupu kayaknya nongkrong di warung mana gitu kali ya. iya. Iya kan. Cupunya itu cupu masih produktif ya sebenarnya. Produktif okay. gitu. Nah terus ya udah akhirnya di situ diseleksi, gue masuk ke berapa besar itu gue lupa lah pokoknya. Sampai akhirnya kita itu disuruh siaran gantian. Jadi ada batch sebelumnya yang udah jadi penyiar tetap gitu. Ini nemenin. Dia ditemenin sama kita gantian gitu. Nah gue tuh dapat waktu itu siaran subuh jam 5 sampai jam 6. Sama ya? Sama kan? Gitu kan pasti ya? Kalau penyiar baru pasti ditaruh di malam banget atau subuh. Betul, gitu kan? Jam 2 atau jam 5 ya. Bener. Nah gue itu siaran subuh cuman seminggu sekali waktu itu. Rumah gue di Buah Batu kalau di Bandung. Si kantornya itu di Cipaganti. Jadi kayak dari sini ke daerah pusat lah gitu, dari selatan ke pusat. Sekolah gue deket rumah gue. Jadi gue tuh pagi ke sana ke Ardan, habis itu dari Ardan kadang mandi gitu baru ke sekolah. Jadi gue berangkat tuh belum mandi kadang-kadang gitu ya. Selama 1 tahun. Iya nyampe setahun karena setelah itu gue diangkat. Jadi gue ternyata dipilih untuk tandeman sama si batch yang sebelumnya tadi. Jadi gantian tuh yang tadinya gue nemenin dia cuma sesekali, sekarang gue jadinya penyiar tetap juga. Gitu. Nah itu 2 tahun kalau itu bahkan 2 tahunan gitu. Ya udah akhirnya kepilih dan segala macam siaran terus sama. Kita juga mainin Twitter kan. Tahun segitu. Febri Arta itu keluar gara-gara gue siaran di sana. Jadi fun fact-nya tuh Febri Arta tuh nama gue yang di Instagram. Itu tuh dipilihin sama program director gue. Jadi waktu itu kita mau nentuin nama on air kita apa gitu kan. Nama lu apa? Febri. Terus dia langsung mikir kayak jangan. Kayak cewek. Ya, nama lengkap lu siapa? Febriara. Oh makin parah. Makin kayak cewek gitu. Nama lengkap lu dari siapa? Febriara Ardi Putra. Akhirnya tuh Ardi Putra disingkat Arta. That's why jadinya Febri Arta. Bikinlah Twitter Febri Arta. Dari gitu. situ cikal bakalnya Febri Arta. Iya gitu. Ya udah akhirnya siaran gue 5 tahun di Ardan. Wow. Itu dari sekolah ya? Dari SMA kelas 2. SMA. Dan sekolah nggak tahu waktu itu. Nggak tahu sekolahnya? Awalnya nggak tahu. Jadi gue sering banget bolos. Karena tiba-tiba eventnya Ardan, tiba-tiba siaran siang, tiba-tiba apalah gitu nge-MC gitu. Sampai akhirnya ada yang ngasih tahu, terus udah gitu gue dikasih wewenang gitu loh. Gimana sih kayak ditugasin aja sekalian. Apa sih dulu disebutnya surat apa sih kalau dari sekolah tuh gitu. Dispensasi. Surat dispensasi. Jadi jadi gue tuh selalu jarang ada di sekolah waktu itu. Dan nggak apa-apa. Dan legal karena gue punya si surat dispensasi itu. Malah disupport ya akhirnya. Akhirnya disupport. Tapi kenapa awalnya nggak tahu ya, kan disiarkan on air. Ya mereka nggak denger. Enggak, karena ya mungkin itu kan Ardan itu anak muda, gitu. Jadi kayak mereka dengerinnya ya kalau di sini kayak apa ya? Kayak Sonora gitu kali kayak gitu kali gitu kan. Oke. Gitu. Cuman akhirnya gara-gara mereka tahu, terus akhirnya gue kan ada kayak road to school juga gitu. Gue bawalah Ardan ke SMA gue, terus mereka jadi makin tahu gitu. Oh si Febri tuh siaran ya di Ardan gitu. Disupport akhirnya gitu. I see. Nah itu sampai 5 tahun. Sampai kuliah berarti ya? Sampai kuliah bener, sampai kuliah 5 tahun. Tapi di tahun terakhir itu gue udah gak jadi penyiar. Gue ditarik jadi PR staffnya mereka. Udah full time? Enggak full time, part time. Tapi udah. Karena gue belum lulus kan. I see. Jadi artinya dari yang tadinya siaran aja, jadi akhirnya bisa jadi PR staff tadi ya. Iya. Tapi itu fokusnya juga nggak di PR banget, tapi di kreatifnya gitu. Karena misalnya, kreatifnya. Misalnya mereka bikin website, terus gue yang mikirin kayak harus kayak gimana nih si journey websitenya, isinya seperti apa. Ada hubungannya juga ya? Ada. Mirip ya. Soalnya mereka tuh dulu bikin apa ya kayak satu project baru gitu deh gitu. Makanya jadinya harus kayak from the scratch banget. Jadi dipikirin tuh gimana caranya jembatanin radio sama digital sama. Sama. Kayak emang gitu. Kita tapi di universe yang berbeda ya, Bandung sama Jogja ya. Kan lu fokus di digitalnya, gue tapi di kreatifnya gitu, digodok kayak gitu. Udah dari situ gue
kuliah, sambil kuliah juga apa namanya ya ikut-ikutan event apalah segala macam. Terus gue memutuskan untuk pindah kuliah di semester 6. Udah mau selesai padahal semester 6 loh. Iya, benar. Jadi ya ini panjang kalau diceritain ya, singkatnya aja lah gitu. Jadi gue tuh semester 6 tanda tangan alumni, padahal gue belum lulus. Terus gue pindah ke Jakarta. Karena waktu itu alasannya banyak sih gitu ya, maksudnya gue gak akan bisa sebutin di sini lah. Jadi waktu itu tuh gue tuh kayak ngerasa gini, lu kan komunikasi juga, gue juga gitu, gue ngambil ilmu komunikasi, ngambil jurusan PR. Nah, setahu gue tuh komunikasi tuh ilmunya kan berubah-berubah gitu loh. Dinamis banget kan gitu kan. Somehow di kampus gue yang pertama itu, kadang tuh gue masih suka nemuin slide dari tahun 2004 masih dipakai. Padahal itu udah tahun 11, iya. Kayak wah kok gini gitu ya. Maksudnya tuh kan kebetulan gue udah kerja juga. Jadi kan kayak standar industri lah ya. Iya nggak relate gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dasarnya ada memang gitu. Tapi kan kayak gimana nih gue misalnya kalau udah ada satu medium baru namanya website bisa ngapain aja nih. Nah nggak dapet tuh kayak gitu-gitu. Nah ya udah makanya akhirnya baru semester 6 sadarnya. Agak telat ya. Agak telat. Terus ya udah akhirnya pindah lah. Cari kampus dulu di Jakarta yang bisa transfer nilai. Akhirnya gue pindah lah ke Jakarta. Terus gimana nih caranya biar gue dapat uang? Karena kan gue di sini iya gitu. Akhirnya gue dikasih tahu sama manajernya Hi-Fi. Waktu itu sampai sekarang masih sama orangnya? Sekarang udah enggak. Waktu itu benar waktu itu. Jadi fun fact juga, gue tuh ke Jakarta gara-gara dia sebenarnya gitu, gara-gara manajernya Hi-Fi. Waktu itu namanya Rani, dia itu ngasih tahu gue gitu, udah kampus LSPR aja nih bisa transfer nilai gitu. Terus tapi gue nggak ada duit. Udah nih Trax FM buka lowongan gitu. Oh dari situ pindah dari Ardan ke Trax. Betul. Nah di Trax itu lowongannya adalah namanya content producer. Gue kira adalah produser program on air dong. Ternyata enggak, gue itu jadi content writer di sana. Content writer tuh nulis artikel website. Iya, sehari tuh gue nulis 10-14 artikel gitu loh. Wow, Kayak ya 500 gitu ya. Jadi dulu tuh gue kerjaan gue ya itu nulis artikel. Terus karena gue bisa megang video, maksudnya kayak ngerti gitu ya videoan, terus jadi kayak rekamin dong Feb gitu penyiarnya kayak gitu-gitu, fotoin dong kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya lama-kelamaan megang sosmednya mereka juga. Sama. Sama. Nah cuman gara-gara itu dilihat lah sama si program director Trax. Terus akhirnya gue ditarik. Udah lu jadi produser program aja deh. Ditaruhlah gue jadi produser malam waktu itu namanya Club Sky. Prime time itu? Prime time malam. Jadi kalau yang baru biasanya ditaruhnya kan di reguler dulu. Terus habis itu ke prime time malam, sore baru pagi paling tinggi gitu kan. Stratanya paling tinggi. Nah gue udah langsung ke yang malam tuh, Club Sky itu. Nah udah dari situ gue akhirnya berapa tahun ya? Setelah 2 tahun baru gue ditarik jadi produser pagi. Waktu itu siapa penyiarnya produser pagi? Aldi Dery. Kasih solusi. Ya. Dulu gue produsernya Dery. Dery tuh banyak banget ngasih gue kayak pelajaran gitu tentang siaran lah gitu. Gara-gara dia juga gue sebenarnya jadi kayak pengen lagi nih gue siaran gitu apa segala macam, dan dibantuin waktu itu kayak akhirnya gue jadi ikutan siaran juga. Ada ya. Iya makanya gue di Trax siaran kan bareng si Sigi itu kayak gitu. Udah Aldi Dery cabut ke ada radio baru, terus gue pegang Surya sama Molan. Waktu masih di situ pagi ya, pagi juga prime time. Pagi gitu. Ya udah jadi tiap hari tuh ya karena kita produser namanya kreatif asisten kalau dulu gitu ya. Ya kita nyiapin skrip apalah segala macam. Sama kan kayak lu gitu. Terus saya nyiapin caller lah. Bikin topik di sosial media lah dan segala macam gitu. Jadi ya banyak ya common-nya berarti kita ya. Sama ya. Karena kita kadang-kadang kan nggak tahu ya ternyata di industrinya masing-masing beda kesannya tapi sama isinya. Betul gitu. Barulah dari situ setelah dari radio gua itu nongkrong sama teman-teman. Terus udah gitu mereka tuh banyak mengeluarkan istilah-istilah aneh gitu Pak. Di tahun 2016-an ya itu ya, 2017-an. 17. Kayak pitching, decking gitu, kayak KV-nya udah belum gitu. Apa ini ya kan gitu kan. Terus kayak
Terus gue tanya mereka itu kerja di mana. Waktu itu teman gue ada yang kerja di Ogilvy, di si Saatchi dan segala macam. Apa itu gue bilang gitu. Agency, web advertising agency gitu. Wah, kok mereka pinter-pinter ya gitu ya. Apa gue pindah nih gitu. Karena jujur 5 tahun, gue gak tahu sih lo berasa itu gak ya. Gue kan berarti di Ardan itu 5 tahun. Di Ardan itu 4 tahun. Di Trax itu 5 tahun. Gue total 9 tahun di radio. Gitu-gitu aja tuh Pak. Gua ngerasanya sih gitu, udah kayak bikin banyak tapi ya udah apalagi nih. Bener, gitu. Bikin skrip tuh udah merem, beneran merem gitu. Kayak gue udah tahu nih abis dari sini nyari apa udah gitu. Kayak kok apa nih yang harus bisa gue kembangin gitu kan. Nah, gara-gara FOMO sama teman-teman gue itu jadinya gue udah deh coba deh cari agensi. Gitu. Ketemulah agensi tempat kita kerja bareng itu. Nah, cuman sebelum ke lu tuh jadi kan gue 2017 Desember itu hari terakhir gue, 31 Desember tuh hari terakhir gue di Trax. 1 Januari 2018 gue itu di-hire dulu jadi digital marketingnya band The Groove. Oh iya, pernah ya. Iya, di situ. Jadi gue sempat megang sosial medianya The Groove dulu. Oke. Udah dari situ gue cuman berapa bulan, terus akhirnya masuklah ke salah satu digital agency di mana tempat Andin berada. Yes. Dan sebenarnya dulu Febri bukan di financial service karena aku megangnya dulu industrinya keuangan. Tapi Febri pertama kali dulu ada di industri hospitality. Yang ngurusin theme park, hotel. Betul. Dan kawan-kawannya. Beda tim lah gitu ya. Kita satu perusahaan dulu, tapi gue sama Andin beda tim. Nah, gitu. Waktu habis ngobrol baru habis itu pindah ke timku. Kenapa ya waktu itu? Habis dari sebuah sholat Jumat. Kayaknya kita ngobrol berdua terus kayak yaudah deh pindah deh gitu. Karena aku lagi butuh juga tim konten yang fresh waktu itu. Karena gue bagus kan. Iya. Benar. Dan kita memang bikin outputnya bagus-bagus gitu. Nah, jadilah kita satu tim, betul. Menghadapi banyak isu bersama-sama. Parah. Salah satunya yang menjadi titik baliknya adalah sebuah krisis yang melibatkan sebuah institusi keuangan di circle itu ya. Dan akhirnya kita harus menghadap si raja tertingginya, which is yang foundernya dan siapa sih chief ya? Dia apa namanya? Ya raja terakhir lah. Ya raja terakhirnya lah ya. Itu di jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Jadi itu kan kita lagi ya udah biasa lah ya. Gua kerja biasa, Andin ngajar gitu. Terus tiba-tiba jam 10 bos di digital agency kita WhatsApp. Feb jangan pulang dulu. Gue sama Andin menghadap beliau. Jam berapa Pak? Jam 2. Terus gue liat anjing masih jam 9 lagi. Lama banget. Ada apa nih gitu ya. Terus akhirnya Andin dari ngajar balik kan. Ketemu dari BSD kita balik ke tendean. Terus bosnya datang juga. Nah akhirnya ngobrol kenapa waktu itu ya. Ya akhirnya kita harus nunggu kan. Kita nyiapin apa bahan yang mau dipresentasikan. Ada diskusi di situ. Tapi intinya waktu kita sambil nunggu jam 2-nya. Kita duduk tuh di sebuah area pohon kurma. Bener ya pohon kurma ya. Pohon kurma. Itu property syuting bukan? Bukan ya. Gue mau ngulang lagi. Ini udah take kedua soalnya. Terus. Dari situlah kita ngobrol bahwa ini kayaknya kita... sebenarnya pertanyaannya ini dulu. Lu pernah nggak? Lu nanya ke gue gitu kan? Iya, konteksnya gini. Konteksnya adalah solusi yang mau kita bawa nanti ke jam 2 pagi ketemu bapak itu bukan yang terbaik lah. Bukan yang terbaik menurut kami berdua gitu. Terus akhirnya kita keluar ke lingkaran itu, ke taman lingkaran itu, terus sambil nungguin kopi waktu itu ya. Terus kayak ngobrol, kok dia mikir gini sih, kenapa kan bisa kayak gini. Terus Andin kayak harusnya kan kita kayak gini gitu, apa segala macam. Bikin aja apa sendiri gitu kan. Tapi waktu itu aku bilang kayak aku udah pernah udah bikin yang kayak gitu, udah sering bahkan. Karena waktu SMA dan kuliah itu aku punya beberapa web agency dan waktu ada, tapi website ya. Dan waktu di Swargama itu kan ada social media agency, tapi kecil-kecil yang tadi megang kebun binatang, megang bakpia dan kawan-kawannya. Skalanya kecil, tapi yang nggak bertahan. Jadi kayak lagi agak males gitu. Terus gitu apa? Sih. Kenapa lu akhirnya mengiyakan gua?
Karena waktu itu kita punya satu project bersama. Oh iya. Jadi aku lagi ada raker dari Bogor, Bener. terus ngechat, ada project nih, mau dikerjain nggak? Ayo kan, kalau namanya ada project mah ayo aja gitu. Nah itu yang kayak, oh oke nih kita bisa coba nih. Jadi sebenarnya aimnya lebih ke, oke kita kerjain dulu yang ada di depan. Gak tahu nih nanti jadinya kayak gimana, tapi udah ada di depan mata nih, tinggal dikerjain. Jadi gitu, cikal bakal kreatif itu tuh bukan dari obrolan yang udah aja gitu. Karena obrolan kita yang di taman lingkaran itu tuh selesai di situ. Kita abis itu ya kerja lagi kembali gitu dan segala macam. Udah nggak pernah ngobrolin lagi tentang kita mau bikin agensi gitu. Sampai akhirnya gua ngerasa kayak beda pendapat mulu nih sama atasannya Andin waktu itu. Akhirnya gue cabut duluan dari digital agency itu ya kan. Terus gue cabut, gue nganggur. Nah ada temen gue nawarin, Feb, perusahaan gue baru mau bikin anak perusahaan. Bisa nggak dibantuin bikin sosial medianya? Bisa. Nganggur ya kan? Bisa dong gitu. Siapa ya? Ngajak siapa ya? Aha, Andin Rahmana. Akhirnya gue chat waktu itu ya. Pak ini ada side job mau nggak lo? Side job gue bilang nggak? Iya, gue bilang side job mau nggak gitu. Gas gitu kata. Akhirnya kita ngobrol di coffee shop depan kantor ya. Betul. Terus oke deh, ayo gitu apa segala macam. Terus ya udah kita meeting ke waktu itu kliennya di Palmerah. Gue dari kosan, Andin dari kantor. Dia izin makan siang, meeting sama klien pertamanya kita. Betul. Gitu. Terus ya udah akhirnya jalan tuh. Nah dari mana nama Cikal Bakal Kreatif berasal? Suatu malam itu. Tahun segitu sudah ada Google Meet ya, karena kita di rumah masing-masing. Aku ingat banget. Iya ya, Google Meet ya, benar kan? Jadi waktu itu kita harus bikin satu dokumen penawaran. Harganya berapa? Nah itu sudah harus ada identitasnya. Harus ada dokumen penawaran yang isinya harga dan harus ada institusinya. Kebetulan aku punya PT waktu itu yang bisa dipakai. Cuman nama PT-nya kepanjangan. Which is? PT-nya itu Cipta Rasa Karsa Digital. Kalau disingkat Caraka Digital. Nama anak. Cipta Rasa Karsa. Terus kita diskusi tuh. Susah kan ngomongin Cipta Rasa Karsa. Masa Caraka nih nama kita ya kan. Nama perusahaan ini nama anaknya Andin. Nah, makanya. Kayaknya kita perlu cari satu nama baru deh. Tapi dari Cipta Rasa Karsa Digital. Nah akhirnya yang diambil tuh Cipta dan digitalnya. Disingkat lah jadinya Cikal. FCN. Disingkatlah jadi Cikal gitu. Tapi kalau Cikal doang artinya itu kecil. Iya, dan udah ada sekolah mahal. Betul, ya kan? Betul, kan kita bukan sekolah ya kebetulan. Tapi kalau cuman Cikal doang kan kecil. Terus sudah ada sekolah yang mahal itu kan. Betul. Gitu. Makanya kayak apa nih gitu ya, apa segala macam. Tapi quotational sudah dikirim. Oke, Cikal Bakal aja. Cikal Bakal Kreatif. Dengan logo yang sangat sederhana ya, terus ada titiknya di tengah. Benar. Pertama kita. Iya. Yang ternyata itu jadi logo-logo semua truk yang lewatin ya, Gor. Iya benar. Banyak banget lagi kan. Iya kan, sama banget ya. Iya. Kayak gitu ya, cuman C titik gitu. Tapi tulisannya Cikal Bakal, kreatifnya di tengah gitu. Iya. Gitu. Kayak gini nih. Canda. Akhirnya lahirlah Cikal Bakal Kreatif. Nah sebenarnya tuh kita tuh lahirnya 2018, tidak tahu tanggal berapa. Iya. Atau mungkin kalau misalnya kita ubek-ubek quotationnya Wimili, mungkin itu jadi tanggal pertama sebenarnya. Mungkin, tapi kan? Setelah itu akhirnya kita ngajak satu orang tuh. Karena kayaknya kita perlu sentuhan wanita deh. Betul. Untuk bikin project itu dan baru kita bikin grupnya di situ. Yang akhirnya kita jadikan sebagai tanggal ulang tahunnya Cikal Bakal. 14 Desember 2018. Iya. Itu pertama kali kita bikin grup Kapal Pesiar namanya. Kenapa Kapal Pesiar? Soalnya waktu itu ya mimpinya Cikal Bakal tuh cuman pengen kaya udah. Betul. Hitungan kayanya itu adalah ketika orang sudah punya kapal pesiar sendiri atau yacht. Ya kan? Ketika orang udah punya yacht tuh kayak lo udah kelebihan duit ya kan, udah mau kemanain lagi nih duit, beli kapal pesiar deh. Nah itu tolak ukur kita tuh pada saat itu. Nah 5 tahun sudah punya Honda Beat sama Honda Brio sama ya. Tapi menarik ya, kita mimpinya ke sana gitu dan dari bertiga akhirnya nambah kan. Benar.
berempat, berlima, dan itu yang akhirnya kita jadikan PT kita ya. Betul. Para Dan founders di PT. 3 orang yang kita ajakin itu adalah tim kita di financial service di digital agency itu. Ya, nggak jauh-jauh, circle-nya di situ-situ aja. Gitu. Karena udah proven, nyaman, dan akhirnya kita bisa satu paham nih untuk bisa jalanin ini bareng-bareng. Ya itulah awal mulanya si Cikal Bakal Kreatif ya. Fun fact juga, kita juga nggak pakai modal bahkan. Ya, 0 rupiah ya. Zero cost bener, zero cost. Modal kita itu cuman laptop kita masing-masing. Betul. Ya. Sama ongkos meeting ke Palmera. Palmera bener. Dan kalaupun kita meeting kayak kita ke Senayan City, itu ya beli minuman ya beli sendiri-sendiri aja. Sendiri gitu. Ya. Dan waktu itu kita nggak gajian dulu kali ya. Ya. Kita beneran nabung gitu, kita kumpulin apalah segala macam sampai akhirnya sudah ada 5 orang itu, barulah kita bikin PT. Ya. Gitu. 2019 baru ada pekerjaan pertama yang besar. Oh iya, nah, gimana tuh? Baru tuh kita akhirnya gajian yang agak kerasa. Agak kerasa ya? Iya. Benar, agak kerasa. 2019 kayaknya pertengahan agak akhir gitu. Iya. Ya itulah begitu. Terus kira-kira itulah cikal bakal. Tapi kan namanya cikal bakal itu kan awal mula. End goalsnya tadi adalah kapal pesiar yang mana masih menuju ke sana nih. Betul, masih menuju ke sana. Kita baru bisa beli ini teh botolnya lah buat ngisi kulkas. Oh iya, kalau di kapal pesiar ada kulkasnya. Minumannya kita bisa. Iya, teh kotak gitu masih bisa lah. Bisa. Sampai di titik ini akhirnya cikal bakal sudah pindah kantor 4 kali. 4 kali ya. Dimulai dari kosan Pak Febri waktu itu. Duren 3 2 kali. Satu kosan gua, kedua beda gang yang kecil. Oh iya benar. Itu maksudnya. Jadi kosan Pak Febri, terus Duren 3, terus Karangpola, dan yang sekarang ini kita di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Sudah bisa lebih besar, sudah bisa nampung lebih banyak orang, dan juga siap menampung lebih banyak klien. Betul. Itu. Ya, sekarang udah ada 13 orang. Mana nih tepuk tangan? Ini tim-timnya Cikal Bakal Kreatif. Ya kita growth-nya nggak mau yang terlalu dang gitu, tapi emang kita pelan-pelan bertumbuh gitu. Jadi ya sekarang kita ada di sini nih gitu. Ya, ini dia yang kita jadikan lokasi syuting adalah kantor keempatnya Cikal Bakal Kreatif. Betul. Karena kita tidak akan berdiri di sini, dan untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi, kita siap karena 13 orang ini sudah expert di bidangnya masing-masing dan bisa membantu untuk memulai awal baru dari perusahaan teman-teman. Ih mantep itu. Emang karena salah satu landasan kita atau tagline kita tuh it's just the beginning. Karena Cikal Bakal itu kan awal mula kan. Betul. Awal mula buat bikin brandmu jadi terkenal, awal mula bikin campaignmu besar dan betul. segala macam gitu. Oke, abis ini kita akan berpisah karena kita akan masing-masing ketemu sama orang-orang hebat di luar sana. Jadi nanti Andin akan ketemu sama beberapa orang, gue juga akan ketemu beberapa orang, dan kita akan ajak ngobrol mereka di Cikal Bakal Podcast selanjutnya. Tunggu di episode selanjutnya, subscribe, like, komen, dan kita akan ketemu lagi di episode-episode Cikal Bakal Podcast yang tidak kalah menginspirasi. Saya Nin Rahmana. Gue Febri Arta. Sampai ketemu di Cikal Bakal Podcast. Bye.